Shalom, puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih. Dimanapun kita berada saat ini, kita percaya bahwa kasih setia Tuhan yang begitu besar tetap nyata di dalam hidup kita. Apapun yang kita lakukan saat ini, apapun yang kita rasakan saat ini, kita percaya bahwa kasih setia Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Biarlah hari ini kita siapkan hati kita untuk kita memberikan puji-pujian kita, penyembahan kita kepada Tuhan sebagai ucapan syukur kita karena kasih setia Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan buat kasih setiamu. Engkau izinkan kami pada pagi hari ini kami menikmati hadirat-Mu lebih lagi. Kami percaya Tuhan bahwa jamahan-Mu, pemulihan-Mu sudah Kau siapkan buat kami. Kami rindu ya Allah Roh Kudus, kami membuka hati kami untuk campur tangan kuasa-Mu memenuhi setiap hati kami. Kami percaya bahwa hadirat-Mu akan memenuhi setiap hati kami dimanapun kami berada, mengubah hati kami, memulihkan setiap hati kami. Terima kasih Tuhan. Dengan ucapan syukur kami mau memuji nama-Mu, kami mau menyembah nama-Mu. Itu karena kasih setia di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Kita naikkan ucapan syukur kita bagi nama Dia, Allah kita yang hidup. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Kita naikkan ucapan syukur kita kepada Dia. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak
biasa di saat kita bisa merasakan hadirat Tuhan lebih lagi. Mari Bapak Ibu yang terkasih, saya mengundang Bapak Ibu semua untuk membuka hati kita saat ini, menerima jamahan Tuhan, menerima lawatan Tuhan. Kita percaya bahwa di dalam hadirat-Nya kita merasa puas. Di dalam hadirat-Nya kita merasakan kasih yang lebih dalam. Ini kami Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu dengan segala keterbatasan kami, dengan segala kelemahan kami saat ini. Kami mau berserah kepada-Mu Tuhan. Ku tersungkur
Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembahmu. Kudus, kuduslah, sungguh Tuhan Allah yang kudus. Engkaulah yang suci. Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembahmu. Haleluya. Kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kuduslah Dia. Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembahmu. Surga bumi menyembahmu. Surga bumi menyembahmu. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu saat ini. Kami rasakan Engkau hadir saat ini Tuhan. Mari Allah Roh Kudus jamah setiap kami. Penuhi setiap hati kami. Segarkan jiwa kami saat ini Tuhan. Penuhkan hati kami dengan Roh-Mu. Kami memerlukan Engkau ya Allah Roh Kudus. Roh-Mu yang hidup yang memberikan kami kekuatan. Roh-Mu yang hidup yang memberikan kami penyertaan. Terima kasih ya Allah Roh Kudus. Terima kasih ya Allah Roh Kudus. Penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku, urapiku dengan minyak kudus-Mu. Penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Mari Allah Roh Kudus penuhi setiap kami saat ini Tuhan. Kami memerlukan Roh-Mu saat ini Tuhan. Penuhiku, haleluya. Penuhi kami.
Terima kasih atas hadirat-Mu yang begitu indah yang kami rasakan saat ini. Kami buka hati kami untuk menerima lebih lagi lawatan-Mu, untuk menerima firman-Mu lebih lagi yang mampu mengubah setiap hati kami. Mari Allah Roh Kudus, kami siapkan hati kami untuk ditabur firman-Mu, firman-Mu yang hidup, firman-Mu yang menguatkan kami, firman-Mu yang memberi kami kekuatan lebih lagi. Terima kasih ya Allah Roh Kudus. Kami siapkan hati kami siapkan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Tak terasa sudah 2 minggu kita melewati pandemi ini dan tetap kita selalu menaikkan syukur kepada Tuhan sekalipun kita harus menjalankan ibadah masih melalui secara online. Dan minggu yang istimewa saat ini kita akan memperingati hari pencurahan Roh Kudus dan bahkan di hari itulah gereja lahir. Sehingga pada kesempatan saat ini format firman Tuhan untuk ibadah online kita kali ini adalah dalam bentuk talk show. Dan saya akan ditemani oleh Bapak Pendeta Surono yang akan menjadi narasumber bagi kita semua. Shalom Pak, selamat pagi. Shalom, shalom. Sebelum saya mau menyampaikan beberapa pertanyaan demi pertanyaan Pak, saya ingin tahu singkat, mungkin jemaat juga ingin tahu singkat aktivitas yang selama ini dilakukan Bapak di tengah-tengah pandemi kurang lebih 2 bulan ini. Iya. Ya kalau saya tentu karena saya utamanya adalah seorang pengajar, maka karena sekolah libur jadi ya saya banyak di rumah, lalu pelayanan keluar juga cancel, jadi saya lebih banyak di rumah dan saya bersyukur karena waktu-waktu yang seperti ini adalah waktu yang tepat untuk kita mengisi ya diri kita dengan berbagai macam hal yang sifatnya membangun diri kita begitu. Ya saya kira itu sih kegiatan ya seperti biasa saja. Tapi cukup dinikmati Pak ya? Ya bersama keluarga terus soalnya. Puji Tuhan Pak. Saya rasa kita semua kiranya juga memiliki hal yang sama. Kita di tengah-tengah pandemi ini pun juga dapat menikmati apa yang kita lakukan di setiap harinya. Baik, kita akan langsung saja mulai dari pertanyaan yang pertama mengenai Pentakosta. Pertanyaan pertama Pak, peristiwa Pentakosta seperti yang diliput dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, tentu bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri. Sehingga bagaimana seharusnya kita melihat peristiwa Pentakosta itu dalam kaitan dengan karya Kristus yang telah selesai di bumi ini. Ya, baik. Jadi barangkali kita bisa tarik lebih jauh lagi. Ya, sebenarnya memang peristiwa Pentakosta tidak boleh dilihat terisolir ya dari peristiwa-peristiwa yang lain. Bahkan kalau kita melihat di Perjanjian Lama pun kita melihat misalnya saja ada perayaan-perayaan ya seperti perayaan 7 minggu ya itu diadakan di awal panen gandum di Israel ya dan kemudian pada akhir dari 7 minggu itu setelah 7 kali 7 kan 49 maka pada hari yang ke-50 itulah yang disebut dengan Pentakosta ya. Nah tetapi tentu saja kalau kita sudah menghubungkan peristiwa Pentakosta dengan perjanjian baru, maka tentu kita harus melihatnya dalam kaitan dengan apa yang telah Tuhan Yesus lakukan sebelumnya. Ya, jadi kita melihat bahwa kematian Tuhan Yesus sudah terjadi dan dengan begitu maka penebusan ya bagi umat manusia itu sudah selesai, dirampungkan dengan sangat sempurna oleh Tuhan Yesus.
lalu kemudian diikuti dengan kebangkitannya. Nah itu berarti bahwa kemudian Tuhan Yesus mengalami pemuliaan ya. Dia dimuliakan, yang tadinya merendahkan diri sebagai manusia, lalu hidup sebagai hamba seperti kata Rasul Paulus, lalu akhirnya taat sampai dengan mati di atas kayu salib. Lalu kemudian itulah yang membuat kemudian fase berikutnya itu memuliakan. Setelah dia merendahkan diri, kemudian dia dimuliakan ya oleh peristiwa kebangkitan itu. Itu langkah pertama. Lalu kemudian selama 40 hari beliau menampakkan diri kepada berbagai macam orang ya, dari yang sifatnya personal, beberapa orang sampai dengan jumlah yang besar. Dan Alkitab mencatat bahkan sampai 500 orang ya, kepada mereka Tuhan Yesus menampakkan diri. Nah kemudian penampakannya itu diakhiri dengan kenaikannya, yaitu selama 40 hari Tuhan Yesus dalam berbagai kesempatan menampakkan diri, dan saya percaya itu sangat dibutuhkan. Sebab pada waktu itu tentu saja para murid sedang berada dalam kondisi yang sama sekali tidak stabil. Ya, dia ditinggalkan oleh guru Tuhan yang mereka kasihi, dan dengan begitu mereka seperti kehilangan pegangan. Ya, nah Tuhan Yesus hadir dan kemudian menampakkan diri seperti memberi keyakinan kepada mereka dan mau mengatakan kepada mereka, sesungguhnya aku hidup, begitu. Tuhan Yesus hidup. Nah kemudian kalau kita lihat sebelum dia naik ke surga, dia memberikan pesan yang sangat penting kepada para murid, bahwasanya ketika dia sudah naik ke surga nanti Roh Kudus akan turun, dan itu merupakan penggenapan dari janji Bapa. Ya, dan sebabnya kemudian para murid lalu menantikan penggenapan janji Bapa di Yerusalem ya. Mereka jumlahnya ada 120 orang kata Kisah Para Rasul, dan pada akhirnya pada hari Pentakosta itulah kemudian Roh Kudus benar-benar dicurahkan atas mereka, dan sejak saat itu maka Roh Kudus benar-benar menggantikan posisi dari Tuhan Yesus ya. Dalam hal ini ya Allah hadir di tengah-tengah umat ya, tidak lagi melalui kehadiran Sang Putra tetapi melalui kehadiran daripada Roh Kudus. Jadi kira-kira begitu kaitannya ya. Jadi memang ada kaitannya Pak ya, hal Roh Kudus ini bukan hanya di latar belakangnya Perjanjian Baru saja, tetapi juga ada di Perjanjian Lama, begitu ya? Ya. Nah selanjutnya Pak, dari apa yang sudah Bapak jelaskan tadi, apakah benar bahwa sesungguhnya pencurahan Roh Kudus itu dimaksudkan untuk menyatakan hadirat Allah seperti yang tadi Bapak sampaikan, ketika Tuhan Yesus naik ke surga, murid-muridnya merasa ditinggalkan, lalu ketika mereka dicurahi oleh Roh Kudus, mereka kembali merasa kayak diteguhkan, diyakinkan kembali bahwa Allah itu hadir di tengah-tengah mereka. Betul, jadi sangat betul sekali. Seperti misalnya kalau kita lihat di dalam Perjanjian Lama ya, sebenarnya kita bisa memahami karya Roh Kudus itu sesimpel ini, bahwasanya di dalam Perjanjian Lama ketika Alkitab mencatat tentang kehadiran Roh Kudus, sebenarnya pada saat yang sama itu sama dengan kehadiran dari Allah sendiri ya. Jadi Allah itu mengerjakan karya-karyanya melalui Roh Kudus ya, mulai dari penciptaan Roh Kudus sudah hadir, lalu kemudian penciptaan manusia juga nafas Allah dihembuskan, dan itu tidak lain adalah Roh Kudus juga ya yang berkarya di situ, sehingga kemudian manusia menjadi makhluk hidup ya. Nah setelah itu kemudian kita mendapati bahwa Roh Kudus tidak berhenti berkarya ya, dan saya kira ini adalah cara Allah ya, karena sesungguhnya ketika manusia telah jatuh ke dalam dosa, pada akhirnya manusia tidak lagi menikmati hadirat Allah lagi ya. Manusia hidup dalam dosa, dikuasai oleh dosa dan keinginan dagingnya, sehingga Allah menjadi jauh dari kehidupan manusia ya. Tapi apakah itu berarti Allah kemudian meninggalkan manusia? Ternyata tidak
Ya, catatan di dalam Alkitab memberitahukan kepada kita, khususnya Perjanjian Lama, bahwasanya Allah terus berkarya. Nah, yang menarik adalah bahwa di dalam Perjanjian Lama tidak seperti dalam Perjanjian Baru, karya Roh Kudus itu terbatas kepada individu-individu tertentu. Ya, jadi kalau kita melihat misalnya katakanlah ya pada saat Musa sudah mendapatkan instruksi untuk membangun kemah suci, maka kemudian setelah mendapatkan gambarannya, sekarang orangnya siapa yang akan mengerjakan. Nah, kita mengenal nama Aholiab misalnya atau Bezaleel ya. Kedua orang ini disebutkan dalam Alkitab bahwa mereka mendapatkan karunia dari Roh Kudus yang akan memampukan mereka untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya ilahi itu, ya. Lalu kemudian hakim-hakim, ya, banyak sekali catatan di situ ya, termasuk di dalamnya Otniel, ya, kalau kita mau mulai dari Yosua ya Yosua, lalu kemudian ada Gideon, lalu juga yang barangkali sangat dramatis itu dalam kehidupan Simson, ya. Seringkali bukan sering ya, tapi dikatakan di satu ayat misalnya bahwa Roh Kudus berkuasa atas dia dan kemudian dia seperti menghancurkan singa itu seperti orang menghancurkan anak kambing saja. Ya, jadi itu terbatas pada individu-individu seperti itu. Nah, itu sebabnya ada semacam kerinduan begitu ya. Kita lihat misalnya ini yang diungkapkan oleh Musa ya di dalam Bilangan pasal yang ke-11 ayat 29 itu, ketika kemudian Yosua berkata kepada dia ketika Eldad dan Medad ya, mereka mulai bernubuat, lalu Yosua mengatakan stop mereka, tolong di stop. Nah, kemudian apa yang dikatakan Musa? Ya, Musa katakan, apakah engkau giat mendukung diriku kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi oleh karena Tuhan memberi rohnya hinggap kepada mereka. Jadi ini semacam kerinduan, jangankan hanya Eldad dan Medad saja, kalau bisa semua gitu loh, bernubuat, artinya Roh Kudus turun dan kemudian menjadikan mereka menjadi juru bicara Allah itu. Nah, kerinduan semacam ini kemudian digenapi di dalam peristiwa Pentakosta itu, ketika kita membaca di ayat yang ke-17, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Ya, jadi ini yang membedakan antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Kalau perjanjian lama masih terbatas, kemudian perjanjian baru ditegaskan semua manusia. Ya, mungkin itu ya. Wah, sangat menarik sekali Pak, apa yang Bapak jelaskan barusan ini, bahwa ternyata kita sangat bersyukur ya bila Roh Kudus itu saat ini dicurahkan tidak hanya khusus untuk seperti perjanjian lama, hanya nabi-nabi atau imam-imam saja, tetapi di masa era saat ini Roh Kudus bisa dicurahkan untuk kepada kita semua, bahkan kepada orang yang tidak terpandang sekalipun itu bisa dipakai oleh Allah dan melakukan satu pekerjaan ilahi dalam kehidupannya. Nah, apakah itu juga berlaku Pak pada saat Petrus berkhotbah pada hari Pentakosta? Dia juga di situ bernubuat. Nah, apakah itu juga ada kaitannya dengan apa yang Yoel katakan di pasal yang kedua? Nah, di sini pertanyaannya, apa hubungannya pencurahan Roh Kudus dengan hal nubuatan itu Pak, mendapat mimpi dan penglihatan? Ya, ya ini pertanyaan yang menarik sekali, sebab memang disebutkan ya bahwasanya di ayat yang ke-17 tadi, anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Ya, nah tadi saya mengatakan bahwa di dalam perjanjian lama secara khusus itu kalau kita berbicara mengenai Roh Kudus itu berarti kita sedang berbicara mengenai kehadiran daripada Allah sendiri. Ya. Nah,
Lalu kemudian apa kaitannya dengan hal bernubuat, mendapat mimpi, mendapat penglihatan? Nah, maka kita bisa mengatakan begini, bahwa ketiganya ini itu merupakan manifestasi ya dari kehadiran Allah dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepada Allah gitu. Jadi kalau kita mau simple ya, kita mau simplify atau membuat ini menjadi sederhana, mungkin kita bisa pikirkan seperti ini. Katakanlah kita bicara soal mimpi ya. Mimpi itu biasanya hadir dalam tidur kita, itu pada saat kalau kita itu memikirkan sesuatu secara berlebihan mungkin ya. Imajinasi kita terus membayangkan itu, pikiran kita dikuasai oleh sesuatu lalu kita bermimpi gitu. Lalu yang berikutnya penglihatan, jelas berkaitan dengan mata. Ya. Jadi mata melihat sesuatu, sebuah visi, penglihatan. Dan nubuat itu terkait dengan mulut. Ya, jadi pikiran, kemudian apa tadi yang berikutnya tadi, penglihatan, ya, lalu juga kemudian mulut kita, ya, 3 itu kan, 3 itu. Nah, jadi kira-kira kita bisa katakan begini, bahwa seseorang yang mengalami kehadiran Allah dalam kehidupannya secara utuh, secara penuh, maka pikirannya akan dikuasai tentang Allah. Dia akan memikirkan hal-hal yang sifatnya ilahi tentang Allah dan karyanya. Ya. Lalu juga matanya akan melihat keindahan dan kebesaran daripada Tuhan. Sebab Allah itu Allah yang luar biasa. Ya. Jadi selalu yang terlihat adalah perbuatan-perbuatannya yang besar. Lalu kemudian nubuat, ini bicara soal mulut kan. Nah, orang yang dipenuhi dengan hadirat Allah, maka dia tidak bisa menahan mulutnya itu untuk kemudian mengucap syukur atas kebaikan kemurahan Tuhan yang sudah dinyatakan dalam hidupnya. Dia akan menyaksikannya kepada orang-orang di sekeliling bahwa Allah itu sungguh baik. Jadi dengan kata lain, ketiganya itu nubuat, penglihatan, dan juga nubuat, penglihatan, dan mimpi, itu ketiganya merupakan manifestasi, ekspresi, atau kata itu juga tepat, ekspresi dari seseorang yang hidupnya itu dipenuhi dengan hadirat Allah, dan dalam hal ini adalah Roh Kudus sendiri yang hadir gitu. Sedikit menyimpang Pak dari topik sempat terbesit, dan mungkin juga saudara yang menyaksikan ibadah online ini pun juga mungkin punya pemikiran yang sama dengan saya, yaitu apakah dipastikan orang yang mengalami manifestasi Roh Kudus itu akan pasti bernubuat, Pak? Saya kira ya nubuat adalah salah satu dari manifestasi kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan seseorang, tapi bukan satu-satunya. Nah, makanya tadi kalau kita ngomong ya pikirannya, ya kan, lalu kemudian penglihatannya, dia selalu melihat kepada kebesaran Allah. Jadi ada banyak aspek sebenarnya yang disentuh oleh Roh Kudus ketika Roh Kudus hadir dalam kehidupan seseorang. Dan itu mungkin juga termasuk dengan ini Pak ya, yang istilah kalangan gereja-gereja karismatik Pentakosta yaitu bahasa lidah. Jadi mungkin juga saya boleh katakan tidak harus orang yang mengalami manifestasi Roh Kudus itu berbahasa lidah seperti itu Pak. Itu mungkin salah satunya. Salah satunya, betul. Salah satunya, itu salah satu manifestasi. Ya. Baik, Pak. Terima kasih Pak untuk penjelasannya. Baik, nah lalu masih terkait dengan nubuatan Pak. Ya. Ya, seperti yang tadi Bapak jelaskan. Jadi jika demikian, nubuat di sini tidak boleh dipahami sebagai yang menyatakan hal-hal yang akan terjadi di waktu yang akan datang. Seperti itu Pak. Ya, memang umumnya ya kalau orang sudah mendengar kata nubuat selalu yang muncul dalam pikiran kita itu umumnya ketika seseorang itu katakanlah memprediksikan ya apa yang akan terjadi di waktu yang akan datang gitu. Nah, itu adalah satu sisi dari nubuat. Memang ya kalau kita lihat di Perjanjian Lama bahkan seorang nabi pun itu ukurannya
adalah bahwa apa yang dikatakan itu akan terjadi atau tidak. Kalau tidak, dia adalah nabi palsu. Itu ukurannya, ya. Jadi itu salah satu. Tetapi saya kira kalau kita memahaminya lebih luas lagi, ya misalnya kalau kita melihat di dalam bahasa Inggris katakanlah ya, anakmu laki-laki terus akan bernubuat gitu ya. Bernubuat itu kata profesi yang muncul di situ. Profesi itu kan dari kata prophet sebenarnya. Makanya itu dalam bahasa aslinya pun juga prophet. Ya ada kata profe, ya profe. Nah, itu menunjuk kepada seorang nabi atau nabi itu ya pengertiannya secara umum adalah juru bicara Allah begitu. Ya, juru bicara Allah. Dia menjadi corongnya Allah begitu. Nah, itu sebabnya tadi saya mengatakan bahwa ketika hadirat Allah itu memenuhi diri seseorang, maka itu yang akan terjadi bahwa mulutnya ini tidak bisa ditahan. Ya, jadi ya saya kira ini yang perlu kita ingat juga ya jemaat Tuhan, bahwasanya pada saat Roh Kudus hadir dalam kehidupan kita, maka ini seharusnya ya yang betul-betul bisa didengar, dilihat oleh orang-orang di sekeliling kita. Bukan komplain yang muncul, ya, bukan keluh kesah, bukan terus menerus mengeluh dengan sulitnya kehidupan. Tidak, ya, apalagi dalam situasi seperti ini. Kalau Roh Kudus hadir dalam hidup kita, sekalipun memang saat ini kehidupan kita sangat terbatas sekali ruang geraknya. Tetapi karena ada Allah dalam hidup kita, maka ketika Roh Kudus menghadirkan Allah itu, mulut kita ini ya akan menjadi corongnya Allah, menjadi loudspeakernya Allah kepada dunia ini, menceritakan perbuatan-perbuatan besar Allah. Itu sebabnya kalau kita lihat di Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-11 itu, pada saat 120 orang itu dipenuhi dengan Roh Kudus, maka apa yang terjadi? Mereka berbahasa roh, tetapi bukan bahasa roh yang tidak dimengerti. Ya, para peziarah yang datang, mereka memahami dari berbagai macam daerah kan, mereka paham itu. Dan apa yang dikatakan? Bahwa mereka sedang mengucapkan ya segala sesuatu tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Ya, jadi kira-kira itu. Ya. Jadi apakah ini juga terkait dengan ini Pak, ketika orang dicurahi Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus, setidaknya bukan hanya tanda fisik saja yang muncul dari dirinya, tetapi juga buah roh yang ditunjukkan dari kehidupan setiap harinya begitu. Ya, betul. Ya, saya kira itu juga nanti itu di bidang lain lagi ya. Yang lalu saya menyampaikan firman Tuhan di minggu pertama, saya juga menyinggung itu bahwa kehadiran Roh Kudus itu bisa disinyalir ya. Pertama kan dari kelahiran baru yang Roh Kudus kerjakan. Lalu setelah itu tidak hanya berhenti di situ, tetapi kemudian diteruskan dengan pertumbuhan kerohanian. Jadi itu sebabnya kita harus memahami ini, bahwa orang Kristen dari A sampai Z dalam kehidupannya itu betul-betul adalah pekerjaan Roh Kudus. Ya. Nah, tugas atau pekerjaan kita, peran kita, katakanlah begitu. Bagaimana kemudian kita bekerja sama dengan Roh Kudus itu sehingga nanti buah roh itu akan nyata ya. Makanya Rasul Paulus mengatakan dalam bahasa Inggris itu keep in step with the Holy Spirit. Itu artinya kita berjalan bersama dengan Roh Kudus. Ya. Ya. Sebenarnya ada pertanyaan-pertanyaan praktis Pak yang mau saya ajukan, tetapi kita selesaikan dulu aja Pak ya topik yang mau saya ajukan, pertanyaan demi pertanyaan yang mau saya ajukan. Nanti di akhir baru ada pertanyaan selanjutnya. Ya. Yang terakhir Pak, apakah janji pencurahan Roh Kudus itu bagi kita yang hidup pada zaman sekarang ini? Ya, jadi itu pertanyaannya apakah memang janji Bapa itu juga berlaku untuk kita gitu ya kan. Bukan hanya untuk orang-orang yang ada pada peristiwa Pentakosta pada waktu itu. Nah kembali ke ayat yang ke-17 tadi sebenarnya ada
dua clue ya, dua petunjuk di sini yang bisa kita jadikan pegangan untuk kita menjawab pertanyaan itu. Ya, saya baca sekali lagi, akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Jadi saya mau menggarisbawahi dua hal di sini. Pertama adalah kata hari-hari terakhir, ya, hari-hari terakhir. Nah, ini muncul di banyak tempat sebenarnya. Nah, pertanyaannya, kapan sih hari-hari terakhir ini dimulai? Ya, ini kalau dalam bahasa Inggris entah menggunakan istilah last days ya, atau end times ya, waktu-waktu yang terakhir. Nah, ini mulainya dari mana? Nah, ada satu ayat saya kira yang sangat jelas sekali memberitahukan kepada kita bahwa itu dimulai dengan kedatangan Kristus yang pertama. Ya, ketika Yesus hadir lahir di muka bumi ini ya, melalui rahim daripada Bunda Maria ya, maka pada waktu itulah end times itu dimulai. Sebabnya ada orang-orang yang salah kaprah ya, mengkaitkan misalnya isu COVID-19. Apakah ini petunjuk bahwa ini sudah akhir zaman? Loh, memang dari dulu sudah akhir zaman. Sejak Yesus hadir di muka bumi itu sudah akhir zaman ya, dalam pengertian perjanjian baru ya. Nah, coba kita baca ya ayat itu ya, tolong mungkin Pak Daniel bisa tolong kita untuk membacakan ayat di Ibrani pasal yang pertama ayat yang kedua, coba tolong Baik, dibaca. Ibrani pasal yang pertama ayat yang kedua. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Iya, tadi dikatakan pada zaman akhir ya, atau hari-hari terakhir tadi. Ya, pada zaman akhir. Zaman akhir ini Allah berbicara melalui putranya, melalui anaknya. Nah, itu berarti pada saat Yesus hadir di muka bumi, itulah awal mula dari hari-hari terakhir itu. Lalu kapan kesudahannya? Ya, nah ini karena ini ada awal juga ada akhirnya. Nah, kemudian kalau kita membaca di Kisah Rasul pasal 2 ayat 20, lalu kita akan menemukan di sana dia menyebutkan hari Tuhan. Nah, itu dikatakan ya ada tanda-tanda, ya tanda-tandanya macam-macam. Ya, nanti kita bisa baca sendiri di rumah. Nah, pada saat itu terjadi ya, itu sebenarnya menunjuk kepada kedatangan Kristus yang kedua kali. Jadi dengan kata lain kita mengatakan inilah akhir zaman itu. Dimulai dari kedatangan Kristus yang pertama, diakhiri dengan kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Nah, kita hidup di antara dua event ini, dua titik ini gitu. Kita ada di tengahnya. Jadi kalau kita kembali ke ayat 17 tadi bahwa pada hari-hari terakhir ya, maka kemudian ini berlaku untuk kita. Ya, bukan hanya untuk gereja mula-mula, tetapi juga untuk kita yang hidup pada zaman sekarang ini. Lalu singkat saja yang berikutnya juga kata semua manusia. Nah, ini kembali latar belakangnya adalah Yoel ya, pasal yang kedua itu tepatnya di ayat 32. Nah, kita membaca di sana, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Nah, ingat bahwa kitab Yoel itu konteksnya itu penghakiman. Ya, ada plak apa itu? Ada semacam tulah ya, tulah itu belalang, jumlahnya sangat banyak sekali, menghabiskan semua tanaman gandum dan juga anggur ya, sehingga tidak tersisa. Itu adalah wujud dari penghakiman Allah atas Israel, begitu. Nah, kemudian ya Yoel menyerukan ini gitu. Tapi barang siapa yang bertobat mereka akan diselamatkan. Nah, saya kira pada saat Petrus mengutip dari Yoel, maka selaras pikirannya dengan yang ada di dalam pikiran Yoel. Bahwasanya pencurahan Roh Kudus ini
tidak untuk semua manusia dalam pengertian siapapun dia, tidak. Tetapi dalam pengertian mereka yang bertobat, percaya kepada Allah, ya, melalui kedatangan Kristus itu, ya. Nah, itu sebabnya nanti pada saat di ujung ketika orang-orang datang kepada Petrus dan bertanya, "Saudara-saudara, apa yang harus aku lakukan?" Maka kemudian Petrus menjawab, ya, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, maka karunia roh dan maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus itu." Ya, jadi inilah syarat yang tidak boleh diganggu gugat, ini harga mati. Pencurahan Roh Kudus hanya bagi mereka yang bertobat. Ya. Jadi menarik sekali, Pak. Jadi sesungguhnya penggenapan janji pencurahan Roh Kudus sebenarnya sudah terjadi dalam kehidupan kita, khususnya orang-orang yang saat itu yang benar-benar sudah bertobat dan mengaku Yesus sebagai juru selamatnya. Begitu, Pak? Ya, jadi itu yang terjadi, bahwa sesungguhnya pada saat kita percaya kepada Allah, maka pada saat itulah kemudian pintu terbuka untuk kita. Ya, kalau kita kaitkan dengan pembahasan kita yang tadi, bahwasanya kemudian Allah itu bisa hadir dalam hidup kita, ya. Dan saya kira ini intinya, ya, bahwa pencurahan Roh Kudus itu bicara soal apa gitu ya. Barangkali ini sebagai penutup, ya. Saya mau mengatakan bahwa pencurahan Roh Kudus itu pengertiannya simpel saja, bahwa Allah itu hadir di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ya. Lalu kalau kita mau kaitkan dengan seruan daripada Yoel tadi, ya, maka saya kira ini juga penting, ya. Saya kira untuk kita renungkan juga, khususnya di masa-masa seperti sekarang ini, masa yang sulit. Biasanya kita sering mulai mengevaluasi diri, ya. Lalu kalau kita mendapati diri kita sekarang ini jauh dari Tuhan, barangkali oleh karena perbuatan-perbuatan dosa yang kita lakukan, maka saat yang seperti ini adalah saat yang tepat untuk kemudian kita bertobat dan kemudian mengalami kembali hadirat Allah di dalam hidup kita secara penuh. Ya. Sekaligus juga di tengah pandemi ini, Pak, ya. Jadi mungkin ada di antara kita yang lagi gelisah, lagi kehilangan pengharapan, lagi kehilangan damai sejahtera. Justru kesempatan saat inilah kita betul-betul meminta Roh Kudus supaya terus bekerja dan berkarya dalam kehidupan kita. Ya, saya kira begitu. Jadi dari penjelasan yang disampaikan oleh Bapak Surono tadi, ada hal yang menarik bahwa setiap kita yang merasa sepertinya tidak ada Roh Kudus, maka saya mau boleh katakan, Pak, ya, bahwa ketika saudara bertobat, ketika saya bertobat, maka seperti yang diungkapkan oleh Yoel, bahwa sesungguhnya ketika kita sudah bertobat, disitulah Roh Kudus sudah ada dalam kehidupan kita. Nah, jadi sangat perlu bagi kita saat ini untuk bagaimana memaksimalkan Roh Kudus itu bekerja dan berkarya dalam kehidupan kita. Baik, sebelum saya akan akhiri, saya mau sampaikan adanya sebuah kesimpulan yang tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Surono, yaitu intinya bersyukurlah setiap kita bahwa kita masih dapat merasakan hadirat Allah, yaitu ketika kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Jadi setiap kita yang merasa akan kehilangan hadirat Allah, maka carilah Roh Kudus. Bergumullah dengan berdoalah, bersyukurlah supaya Roh Kudus memenuhi kehidupan kita dan hadirat Allah ada di tengah-tengah kita. Terima kasih, Pak, untuk momen saat ini sama-sama, yang sudah memberikan penjelasan yang sangat baik dan memberkati dan juga menambah pengetahuan kita akan Roh Kudus. Baik, sebelum saya meminta Bapak Surono kembali untuk menutup di dalam doa akan talkshow kita pada pagi ini, saya akan menyampaikan satu pengumuman kepada Bapak Ibu Saudara semua, yaitu untuk ibadah raya kita pada ibadah yang akan datang pada tanggal 7 Juni 2020.
ibadah tersebut akan disertai dengan perjamuan kudus. Jadi Bapak Ibu dapat mempersiapkan diri dan juga dapat mempersiapkan roti atau kue ringan dan juga disertai dengan teh atau sirup, dan nantinya di minggu yang akan datang kita akan bersama-sama melakukan perjamuan kudus di ibadah raya online kita. Demikian yang dapat saya sampaikan kepada kita semua, dan nanti kembali saya minta Bapak Surono akan menutupnya di dalam doa. Ya baik, jemaat Tuhan, mari kita satu hati dalam doa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur sebab Engkau yang menjanjikan Roh Kudus bagi kami, Engkau juga sudah menggenapi janji tersebut. Dan itu sebabnya saat ini sekalipun kami hidup bukan dalam kondisi yang baik, tetapi dalam kesulitan yang luar biasa, Tuhan, kami tidak ditinggalkan yatim piatu. Kami punya penolong, kami punya Roh Kudus yang sanggup menolong, menopang, dan menuntun kami kepada setiap jalan-jalan-Mu ya Tuhan, sehingga pada akhirnya kami boleh melalui semuanya ini dengan penuh kemenangan. Bapa, hamba mohonkan berkat atas setiap umat-Mu yang sudah mendengarkan talk show pada pagi hari ini. Berkat-Mu atas mereka, keluarga mereka, pekerjaan mereka, Tuhan berkati. Terima kasih Bapa dalam surga, kami kembalikan segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan saja, dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, kita sudah berada di penghujung daripada ibadah kita pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita akan bersatu hati di dalam doa. Kita bersyukur kepada Tuhan, Tuhan sudah memberkati ibadah kita. Dan sekaligus kita akan sama-sama menerima berkat dari Allah Bapa yang mengasihi kita. Mari kita satu hati dalam doa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur sekalipun dalam keterbatasan kami bisa mengikuti ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Kami percaya semua boleh berlangsung oleh karena Tuhan yang mengizinkan dan Tuhan yang memberkati kami melalui ibadah pada pagi hari ini. Tuhan, kiranya apa yang boleh kami terima sungguh-sungguh akan menguatkan kami, akan membuat kami semakin hari semakin menjadi serupa dengan Kristus. Kami terus bertumbuh di dalam iman percaya kami kepadamu. Tuhan, kiranya juga Tuhan akan menguatkan kami sekalian pada saat kami melalui saat-saat yang sulit seperti sekarang ini. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat-Mu di GPPS Anugerah. Kiranya Tuhan akan terus menopang kami sekalian, orang per orang, satu persatu. Tuhan akan jaga dan pelihara dan sertai, baik dalam kehidupan secara pribadi, keluarga, rumah tangga maupun dalam pekerjaan. Tuhan, kiranya tangan-Mu akan selalu ada atas kami sekalian. Terima kasih Bapa di dalam surga. Sekarang jemaat Tuhan, angkatlah kedua belah tangan-Mu dan terimalah berkat daripada Allah Bapa. Saudara, berkat Allah dan anugerahnya yang begitu besar kiranya akan turun atasmu. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus akan melingkupi hidupmu, dan persekutuan, kekuatan, penghiburan dari Roh Kudus akan terus menopang hidupmu hari ini, bahkan sampai Kristus datang kedua kalinya. Terima kasih Bapa di dalam surga. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, mari sama-sama kita katakan amin.